Ya, alhamdulillah pemirsa, kembali bersama kami di Berita Islami Masa Kini. Betul sekali, dan sekarang kita membahas kenapa sih anak-anak selalu menjadi korban. Kalau ada pilihan sih rasanya kita pengen orang tua mana sih atau orang dewasa mana yang tidak ingin menyelamatkan dan melindungi semua anak-anak. Nah, makanya langsung aja kita saksikan, ini dia. Mengapa anak-anak selalu jadi korban? Pemirsa beriman, berbagai perkembangan kemajuan di dunia yang turut menghasilkan hukum-hukum baru nampaknya belum bisa memberikan rasa aman. Ancaman terhadap keamanan diri masih kerap muncul bertubi-tubi, terus berganti mencari korbannya, tidak terkecuali anak-anak. Bahkan pada beragam permasalahan dunia yang terus terjadi, dampaknya terhadap anak jauh lebih sadis dan memilukan. Sebagai contohnya, Omran Daknes, korban bom di Aleppo, Suriah. Belakangan beredar luas foto serta video dari Omran Daknes, bocah berusia 5 tahun yang merupakan satu dari 5 anak yang terluka selama serangan udara yang dilakukan oleh pesawat tempur Rusia di Aleppo, Suriah pada Rabu 17 Agustus 2016 malam. Seperti bisa kita lihat, Omran tidak menangis meski pelipisnya terluka dan tubuhnya tertutup debu. Ia baru menyadari luka itu setelah tangan mungilnya menyeka dahinya. Tanpa mengeluh atau menangis, bocah itu hanya menggosokkan tangannya yang terdapat noda darah dari wajahnya di kursi ambulan yang didudukinya. Operasi penyelamatan Omran direkam oleh Mahmud Rislan, seorang fotografer. Foto dan video Omran yang duduk termangu di kursi belakang ambulan tersebut menjadi buah bibir warga dunia dan merupakan gambaran nyata dari kondisi perang yang tak kunjung usai di tanah Suriah. Omran hanya satu dari sekian banyak contoh mengerikan akan apa yang terjadi pada anak-anak ketika perang terjadi. Dan hal tersebut bukan semata-mata karena ia tinggal di wilayah perang. Kita mungkin masih ingat berita Alan Kurdi, bocah Suriah yang jasadnya ditemukan di pantai kota Turki karena kapal yang membawa dia dan keluarganya untuk mengungsi terbalik. Hal tak kalah mengerikan terjadi juga belakangan ini di benua biru yang menjadi tempat bernaung anak-anak pengungsi. Dilansir dari sebuah kabar Swedia, Aftonbladet melaporkan bahwa seorang kepala sekolah mengatakan bahwa anak-anak pengungsi dieksploitasi secara seksual di selatan Malmo. Sumber mengatakan bahwa pelajar pengungsi laki-laki dan perempuan diambil dari sekolah dan dikembalikan dengan barang-barang berharga dan sebuah ponsel. Hal ini merupakan contoh bahwa tidak hanya anak-anak yang berada di lokasi pertempuran yang bisa menjadi korban perang, bagi mereka yang lari dari medan perang pun dampak mengerikan masih mengintai. Tak hanya di tempat di mana perang berkecamuk, di negara yang terhitung maju pun kekerasan terhadap anak-anak terjadi meski tak banyak yang mengetahui. Sebuah video mengejutkan menunjukkan penyiksaan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh seorang penjaga ruang isolasi di Australia. Rekaman CCTV tersebut membuat syok Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang meminta diadakannya penyelidikan untuk memeriksa tempat di mana 6 anak suku aborigin itu diperlakukan dengan kejam. Dalam video itu terlihat ke-6 bocah dilucuti pakaiannya, didorong dan dicekik lehernya dalam waktu yang cukup lama di dalam ruang sel isolasi. Video tersebut dikatakan terjadi pada rentang waktu 2010 hingga 2014 dan telah dilaporkan tahun lalu. Meski begitu, hal tersebut dibantah kepala penjara terkait dan tidak ditindaklanjuti. Astagfirullahaladzim. Pemirsa beriman, seperti kita ketahui bahwa anak-anak memang begitu rentan terhadap beragam kekerasan dengan berbagai motif yang melatar belakanginya. Usia anak-anak belum cukup memiliki kemampuan melindungi diri. Di usia belianya, anak belum mengenal bahaya yang dihadapinya. Seperti diketahui, orang tua merupakan pelindung pertama bagi anak yang merupakan amanah dari Allah Ta'ala. Sebagai konsekuensi dari amanah, orang tua dituntut untuk memberikan perhatian, mencurahkannya kepada sang buah hati dengan kesungguhan, baik yang berbentuk material maupun psikis. Orang tua harus mempunyai kewajiban memberi bimbingan demi kebaikan dan keselamatan anak. Namun selain sebagai amanah yang harus dijaga, anak juga bisa berperan menjadi fitnah yang bisa menggoda, bahkan berpotensi menjerumuskan orang tuanya menuju jurang kenistaan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadapnya." Quran Surah At-Taghabun ayat 14. Di antara berbagai cobaan tersebut adalah kelemahan anak dalam menghadapi bahaya-bahaya di dunia
serta ketidakmampuan orang tua untuk menjaga anak dari mara bahaya tersebut. Dalam kehidupannya, terutama kehidupan berkeluarga, anak-anak juga mempunyai hak layaknya anggota keluarga lainnya, terutama hak untuk meraih hangatnya kasih sayang dari orang tua. Anak-anak merupakan bagian dari keluarga yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh supaya pertumbuhan jasmani dan psikisnya baik. Semakin lemah seorang makhluk, maka curahan kasih dan sayang dan sikap lemah lembut kepadanya semestinya lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap pohon itu berbuah. Buah hati adalah anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersifat penyayang." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Memang seringkali kejahatan datang bukan dari orang tua. Misalnya, datang dari peperangan atau orang-orang jahat yang berkeliaran. Meski begitu, sebagai orang tua atau orang sekitar anak, melindungi sebisa mungkin sang anak dari bahaya yang mengancam serta memperlakukan mereka dengan kasih sayang adalah keharusan. Apabila terjadi hal buruk memang ditakdirkan untuk terjadi, ingatlah bahwa Allah Ta'ala tidak pernah tertidur dan setiap hal termasuk kezaliman akan mendapatkan balasan. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan lindungan serta rahmatnya kepada anak-anak kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadapnya. Quran Surah At-Taghabun ayat 14. Di antara berbagai cobaan tersebut adalah kelemahan anak dalam menghadapi bahaya-bahaya di dunia, serta ketidakmampuan orang tua untuk menjaga anak dari mara bahaya tersebut. Dalam kehidupannya, terutama kehidupan berkeluarga, anak-anak juga mempunyai hak layaknya anggota keluarga lainnya, terutama hak untuk meraih hangatnya kasih sayang dari orang tua. Anak-anak merupakan bagian dari keluarga yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh supaya pertumbuhan jasmani dan psikisnya baik. Semakin lemah seorang makhluk, maka curahan kasih dan sayang dan sikap lemah lembut kepadanya semestinya lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap pohon itu berbuah. Buah hati adalah anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersifat penyayang." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Memang seringkali kejahatan datang bukan dari orang tua. Misalnya, datang dari peperangan atau orang-orang jahat yang berkeliaran. Meski begitu, sebagai orang tua atau orang sekitar anak, melindungi sebisa mungkin sang anak dari bahaya yang mengancam serta memperlakukan mereka dengan kasih sayang adalah keharusan. Apabila terjadi hal buruk memang ditakdirkan untuk terjadi, ingatlah bahwa Allah Ta'ala tidak pernah tertidur dan setiap hal termasuk kezaliman akan mendapatkan balasan. Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan lindungan serta rahmatnya kepada anak-anak kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Aduh, iya, saya sebagai orang tua, sebagai orang ibu juga yang nggak kuat ngelihat ketika ada anak-anak tuh yang diperlakukan dengan tidak adil, dengan kasar, karena basically setiap anak-anak itu belum bisa berpikir secara jernih, melihat dalam posisi yang jauh. Jadi kalau mereka salah, mereka melakukan satu hal yang salah, mestinya kita sebagai orang tua, orang dewasa di sekitarnya, kita membimbing mereka. Betul, ya apapun keadaannya, apapun kondisi dari lingkungan kita harus tetap bisa menjaga anak-anak kita. Amin. Ya? Semoga semua anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikelilingi oleh orang-orang dewasa yang bisa selalu membimbing dan menyayangi mereka semua. Dan doa kita nih, semoga anak-anak para pemirsa semuanya jadi anak-anak yang solehah. Amin, ya Rabbal Alamin. Termasuk anak kita ya. Betul sekali, dan semuanya dijaga sama Allah. Baik, Amin. terima kasih. Nggak kerasa waktunya udah habis. Saya Zaskia Meka. Sarul Gunawan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.